Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pertama-tama yang saya hormati Bapak Yusuf Wijayanto selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik. Baik, sebelumnya saya mohon maaf Pak terkait keterbatasan waktu ataupun ya nyambi-nyambi ini saya pakai seragam dinas, ya tidak apa-apalah. Mumpung ada kesempatan untuk melengkapi tugas presentasi dari mata kuliah manajemen strategik dengan topik strategi dan tujuan jangka panjang. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke pembahasan tujuan dan strategi jangka panjang. Tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang itu umumnya merupakan pernyataan atau hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu, pada umumnya itu 3 sampai 5 tahun. Nah, tujuan jangka panjang ini merupakan hasil yang diharapkan oleh perusahaan terhadap pelaksanaan strategis tertentu. Strategi ini merupakan tindakan yang harus dilakukan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang tersebut. Baik, next. Nah, lalu ada 7 bidang tujuan jangka panjang. Yang pertama, profitabilitas. Nah, ini tujuan jangka panjang yang pertama ini. Yang pertama ada profitabilitas. Nah, perusahaan tersebut berfokus terhadap peningkatan keuntungan dari perusahaan tadi. Nah, proses ini, tujuan ini bisa dilakukan dengan seperti misalkan memaksimalkan harga jual dari produk dan jasa suatu perusahaan, ataupun dengan efisiensi harga gitu. Jadi untuk memaksimalkan laba, pada intinya bagaimana sih perusahaan menentukan nilai ataupun harga dari suatu produk dan jasa tersebut agar dapat memaksimalkan profitabilitas tadi, keuntungan dari perusahaan yang ingin dicapai. Nah, ini termasuk salah satu bidang tujuan jangka panjang. Lalu yang kedua ada produktivitas, yaitu terkait bagaimana perusahaan dapat menciptakan produktivitas yang efisien dari antara input dan output. Maksudnya gimana? Maksudnya itu begini, misalkan suatu perusahaan itu memproduksi suatu barang dan jasa. Nah, bagaimana sih nilai tiap satu output itu terhadap, ini maksud saya ulangi, nilai input itu terhadap keluarannya atau output. Nah, langkah-langkahnya yaitu bisa misalkan menggunakan teknologi yang mutakhir, teknologi produksi yang dapat meningkatkan efisiensi produktivitas, mengurangi barang-barang cacat ataupun barang-barang yang tidak layak untuk dijual begitu. Ataupun misal dengan memperbaiki proses produksinya untuk supaya biaya overhead dari perusahaan itu tidak terjadi, sehingga output keluaran yang dihasilkan itu bisa maksimal dan pada akhirnya bisa mencapai tadi profitabilitas perusahaan itu bisa meningkat. Lalu selanjutnya ada posisi kompetitif. Nah, posisi kompetitif ini yaitu suatu tujuan jangka panjang perusahaan di mana perusahaan itu menempatkan posisi pasarnya. Begitu. Untuk bisa mencapai tujuannya ini, perusahaan harus menempatkan posisi kompetitif. Seperti misalnya saja waktu yang dilakukan Le Mineral, air mineral dengan merek Le Mineral. Jadi
pada saat itu sudah ada produk yang mapan, yaitu Aqua. Nah, Le Mineral ini kan termasuk pendatang baru. Nah, dia itu menentukan posisi kompetitifnya, yaitu langsung menjadi pesaing dari Aqua ini. Nah, dia langsung dengan strateginya itu berusaha untuk menjadi produk yang berada pada posisi yang kompetitif, yaitu menjadi pesaing dari produk utama tadi atau produk yang sudah mapan, yaitu Aqua, langsung menjadi penantangnya. Nah, ini merupakan tujuan jangka panjang atau bidang tujuan jangka panjang tadi, menjadi posisi kompetitif sehingga langsung dikenal oleh pelanggan, posisinya itu jelas, oh ini penantang dari yang utama, maka kualitasnya pun pasti akan paling tidak sebanding dengan Aqua tadi. Lanjut, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan SDM ini itu salah satu caranya yaitu misalkan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya. Jadi pada umumnya karyawan itu merasa dihargai, gitu, merasa terapresiasi apabila perusahaan itu mengadakan suatu pendidikan atau pelatihan bagi karyawannya. Seperti misalkan saja saya, gitu kan, saya bekerja di perusahaan sebagai satpam. Nah, ketika perusahaan saya itu mengadakan pelatihan tentang pengembangan kompetensi, seperti misalkan bagaimana untuk penggunaan APAR, alat pemadam api ringan, ataupun untuk pengamanan terhadap bencana seperti apa. Nah, itu kan salah satu pendidikan dan pelatihan. Nah, letaknya di situ, karyawan merasa dihargai, karyawan merasa mendapat apresiasi, dan dampaknya apa? Dampaknya itu karyawan merasa perusahaan ini menghargai karyawannya, sehingga hubungan dengan perusahaan itu akan berlangsung kuat. Seperti itu. Jadi karena karyawan ini merasa memiliki kompetensi yang meningkat, jadi perusahaan kan tidak gampang untuk melepaskan karyawannya tersebut, gitu. Ada jaminan kerja yang panjang, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada pemeliharaan hubungan industri. Pemeliharaan hubungan industri. Nah, untuk pemeliharaan hubungan industri ini berarti mencantumkan bagaimana sih pentingnya pemeliharaan hubungan industrial yang serasi antara manajemen dengan pekerja. Jadi bagaimana sih manajemen perusahaan itu berinteraksi dengan pekerjanya. Nah, hubungan ini perusahaan akan berusaha untuk menjaga hubungan baiknya tersebut agar si karyawannya ini merasa diperhatikan begitu. Perusahaan itu tidak acuh ataupun tidak semena-mena. Karyawan ini merasa diperhatikan dan akhirnya dampaknya karyawan ini menjadi loyal terhadap perusahaan. Lalu selanjutnya ada keunggulan teknologi. Nah, bidang tujuan jangka panjang ini yaitu tentang bagaimana sih keunggulan teknologi yang dimiliki dari perusahaan tadi. Seperti misalkan dalam proses produksi, perusahaan ini mempunyai teknologi yang mutakhir. Contohnya saja misalkan perusahaan otomotif gitu. Perusahaan tersebut mempunyai teknologi produksi yang sudah terkomputerisasi. Nah, dari teknologi tersebut tadi kan menghasilkan proses produksi yang efisien gitu. Menghindari barang cacat, terus menghindari overhead dan lainnya. Nah, keunggulan teknologi ini itu bisa memaksimalkan produktivitas dan juga profitabilitas. Dampaknya apa? Dampaknya ketika misalkan saja contoh lagi ya, misalkan rokok gitu. Misalkan rokok
dalam proses produksinya itu menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan mesin. 1 jam misalkan menggunakan tenaga manusia hanya menghasilkan 1000 batang rokok, maka dengan keunggulan teknologi yang dimiliki, misalkan membeli mesin baru, itu perusahaan bisa menghasilkan 1 juta batang rokok dalam waktu 1 jam. Nah, itu kan salah satu peningkatan yang signifikan, sehingga biaya produktivitasnya itu bisa ditekan dan keuntungannya itu bisa maksimal gitu. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini pun menjadi tujuan jangka panjang dari perusahaan. Seperti misalkan perusahaan itu bertanggung jawab terhadap lingkungan ataupun terhadap pendidikan masyarakatnya. Ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya gitu. Contoh saja misalkan Astra gitu. Astra itu kan banyak berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Sering kampanye-kampanyenya diiklankan di dalam televisi gitu. Bagaimana mereka itu berkontribusi terhadap lingkungan gitu. Lalu ada misalkan Jarum Foundation. Nah, Jarum ini kan sering menyediakan beasiswa. Jadi Jarum itu mereka melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan menyediakan beasiswa bagi yang ingin melanjutkan pendidikan gitu. Dengan tentunya ada kriterianya dan ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Nah, itu merupakan bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap sosial masyarakatnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu next ada kriteria kualitas tujuan jangka panjang. Yang pertama ada akseptabilitas atau dapat diterima. Nah, dalam menentukan tujuan suatu perusahaan itu harus dapat diterima tiap divisi gitu. Tetapi tidak memungkinkan dari divisi-divisi itu dapat menerima secara utuh. Misalkan suatu tujuan ditetapkan oleh perusahaan, satu divisi itu dapat menerima. Nah, divisi lainnya itu mungkin masih setengah menerima, setengah tidak, ataupun divisi yang selanjutnya yang lainnya itu merasa tidak sesuai begitu. Nah, ini merupakan proses yang panjang yang dilakukan perusahaan, tetapi pada umumnya setiap penetapan tujuan itu harus dapat diterima oleh semua divisi di dalam perusahaan tersebut. Artinya diambil suatu keputusan yang memang relevan, bisa diakomodir tiap divisi, dan ini merupakan memang proses yang panjang begitu. Lalu yang kedua ada fleksibilitas. Nah, setiap tujuan yang ditentukan oleh perusahaan itu dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi. Seperti misalkan perubahan selera konsumen, ataupun perubahan dinamika pasar, ataupun perubahan kebijakan dari negara ataupun situasi politik begitu. Setiap tujuan yang ditetapkan itu harus bisa fleksibel, artinya bisa menyesuaikan setiap kondisi-kondisi tertentu untuk mengantisipasi gagalnya pencapaian dari tujuan tadi. Nah, ini merupakan proses pengambilan keputusan ataupun proses penentuan tujuan yang memang harus teliti. Nah, yang selanjutnya ada terukur. Nah, setiap penetapan tujuan di sini artinya harus terukur. Maksudnya tuh tujuannya seperti apa, terus lalu kapan bisa dicapai? Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ataupun 5 tahun? Begitu. Artinya ada tolak ukur yang jelas dari perusahaan. Tidak mungkin kan perusahaan berangan-angan, misalkan suatu perusahaan ingin mencapai laba
misalkan 1 juta triliun begitu. Nah itu kan suatu yang maksudnya itu kan maksudnya suatu penentuan tujuan yang kapan sih ini bisa dicapai begitu. Maksudnya tujuan itu harus jelas, harus sesuai dengan realita begitu ya, kurang lebih harus terukur lah. Bisa enggak sih dicapai sama perusahaan dan kapan sih kira-kira begitu. Lalu yang selanjutnya memotivasi. Nah, dalam penentuan tujuan itu harus memotivasi dari para karyawannya. Artinya tujuan itu harus bersifat menantang, begitu. Nah, tetapi menantang di sini tidak mempunyai arti tadi sulit dicapai ataupun mustahil untuk dicapai. Dalam artian posisinya itu ada di tengah-tengah gitu. Kalau misalkan terlalu tinggi itu malah justru membuat karyawan itu merasa minder ataupun pesimis. Wah, ini tujuannya terlalu tinggi, nggak mungkin kita bisa mencapainya. Nah, tidak seperti itu. Maksudnya memotivasi itu berarti harus ada di lini yang mungkin masih bisa diraih atau dicapai oleh karyawannya, sehingga tujuan itu bisa menyemangati para karyawannya, bukan malah membuat minder atau pesimis begitu. Dalam artian bukan tujuan yang biasa-biasa saja, tetapi tujuan yang memang wah ini nih kita bisa nih begitu. Kurang lebih begitulah, bukan malah wah kayaknya mustahil nih kita mencapai itu. Tidak seperti itu arti memotivasi ya. Lalu yang selanjutnya sesuai. Nah, tujuan ini juga harus sesuai. Sesuai itu dalam artian disesuaikan dengan kondisi perusahaan, lalu juga disesuaikan dengan kondisi pasar. Tuh. Misalkan perusahaan menentukan tujuan itu terlalu tinggi, tetapi sumber daya perusahaan itu tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan itu kan suatu proses pencapaian tujuan yang sangat berat, tidak sesuai. Artinya tujuannya seperti apa, sumber dayanya perusahaan itu seperti apa, itu harus sesuai, harus bisa mencapai target ini gitu. Misalkan sumber daya manusianya terbatas ataupun sumber daya modalnya juga terbatas dengan tujuan yang terlalu tinggi, itu kan tidak sesuai. Artinya harus disesuaikan lagi dengan kemampuan ataupun sumber daya. Lalu yang keenam dapat dipahami. Nah, tujuan ini pun juga harus bisa dipahami oleh karyawan ataupun oleh bagian-bagian divisi lainnya. Artinya tujuan ini jangan ambigu, harus jelas tujuannya apa, maksudnya apa, sasarannya apa, gitu. Misalkan tujuan perusahaan mengatakan meningkatkan rasio perolehan sebesar 20% perusahaan kartu kredit. Nah, ini kan sulit. Maksudnya peningkatan 20%-nya itu dari penggunaan kartu kreditnya ataupun pemakaian kartu kreditnya ataupun mengeluarkan kartu kredit sebesar 20% tadi. Nah, ini harus jelas tujuannya sehingga penangkapan oleh karyawan ataupun oleh tiap divisi itu menjadi jelas gitu, tidak ambigu. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh dapat dicapai. Nah, seperti tadi tujuan itu harus dapat dicapai lah oleh perusahaan. Jangan terlalu rendah, itu nggak bagus juga, ataupun jangan terlalu tinggi. Nah, kiranya itu disesuaikan dengan kondisi internal ataupun eksternal dari perusahaan tadi. Misalkan sumber dayanya segini, ya tujuannya harus benar-benar sesuai dan dapat dicapai gitu. Kalau ekspektasinya terlalu tinggi dengan kemampuan sumber daya yang terbatas kan tidak mungkin. Artinya dalam penentuan tujuan jangka panjang itu
relevan lah bisa dicapai oleh perusahaan tadi. Selanjutnya strategi umum. Nah, strategi umum itu merupakan gagasan inti mengenai bagaimana suatu perusahaan dapat paling baik bersaing di pasar. Nah, ini merupakan gagasan strategi-strategi yang menentukan perusahaan ini dapat bersaing atau menjadi yang paling baik dalam persaingan di dalam pasar. Ada tiga yang sering dipakai dalam strategi umum. Yang pertama, kepemimpinan biaya rendah. Nah, tadi setiap manajer strategis dalam menentukan strategi tujuan jangka panjangnya itu memperhatikan yang pertama kepemimpinan biaya rendah. Artinya di sini perusahaan mencoba untuk efisiensi. Baik, saya lanjut. Mohon maaf tadi ada tamu, soalnya disambi dengan bertugas juga. Ya sambil-sambil lah. Saya lanjutkan. Tadi strategi umum kepemimpinan biaya rendah. Nah, manajer strategis itu mempertimbangkan seperti apa sih agar pengeluaran ataupun tiap proses produksi ataupun distribusinya itu menjadi efisien sehingga tidak menimbulkan biaya yang overhead. Seperti misalkan dalam proses produksinya atau operasionalnya yang meliputi proses produksi dan proses distribusi, itu perusahaan menggunakan teknologi produksi yang memang efisien. Seperti tadi misalkan menginvestasikan proses produksinya menggunakan mesin-mesin atau alat-alat dengan teknologi yang mumpuni sehingga proses produksinya bisa maksimal dengan biaya produksi yang sedikit tetapi dengan produktivitas yang tinggi. Tadi seperti misal menggantikan tenaga manusia dengan mesin begitu. Lalu dalam proses distribusinya misalkan masih mengandalkan manual, jaringan distribusi yang manual, dengan perusahaan bisa menginvestasikannya dengan menggunakan teknologi distribusi online, misalkan dengan proses penjualan lewat website ataupun sebagainya. Nah, itu kan bisa meminimalisir biaya produksi dan biaya distribusi yang perusahaan akan keluarkan. Seperti itu kurang lebih. Lalu ada diferensiasi. Nah, strategi umum ini tentang bagaimana sih produk dan jasa yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh perusahaan itu menjadi beda dari produk dan jasa sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Maksudnya begini, misalkan suatu perusahaan menghasilkan produk atau jasa. Ini dengan produk dan jasa yang sejenis dengan perusahaan lain ini memiliki diferensiasi atau yang memiliki pembeda begitu. Pembeda di sini bisa dari segi kualitas ataupun bisa dari segi atribut produk. Seperti misalkan saja ini teh pucuk harum gitu. Nah, beliau ini kan bermain di pasar perusahaan ini kan bermain di pasar minuman dalam kemasan, yaitu teh. Nah, teh di sini kan pesaingnya banyak, begitu. Ada beberapa yang sama dalam botol, teh dalam kemasan botol, ada teh sosro, teh botol, dan fruity, fresh tea, dan lainnya. Nah, si teh pucuk harum ini mendiferensiasikan produknya dari segi kualitasnya, yaitu menggunakan daun teh pucuk pilihan, gitu kan, sesuai slogannya ataupun tagline-nya gitu. Kualitasnya itu dihasilkan dari pucuk daun teh pilihan. Nah, itu kan menjadi pembeda. Kalau teh yang lain kan mungkin menggunakan teh-teh dari kayak daun-daun bawah atau apa. Nah, si teh pucuk ini menggunakan daun teh pucuk pilihan. Nah, itu kan menjadi diferensiasi. Ataupun bisa diferensiasi dari segi atribut produk. Seperti misalnya
eh, ini lem mineral. Nah, lem mineral ini kan yang galon isi ulang galon ya, galon besar itu kan dia kan kalau umumnya air mineral dalam kemasan khususnya yang galon itu kan menggunakan galon isi ulang. Nah, lem mineral di sini hadir ataupun tampil dengan galon sekali pakai gitu. Nah, ini menjadi pembeda dari segi atribut produknya yaitu kemasannya. Lem mineral ini tadi galonnya itu sekali pakai, mungkin lebih sehat ataupun lebih baik untuk atau yang lain gitu. Nah, contoh yang lain itu dari segi mie instan gitu. Ini dari segi kualitasnya mungkin ya dilihatnya ya. Seperti ada misal mie oven. Nah, itu tagline-nya kan kalau mie instan kebanyakan kan ya terkenalnya tidak sehat ataupun apalah, bahaya, mengandung pengawet. Nah, si mie oven ini hadir dengan tagline di oven tidak digoreng. Nah, itu mereka itu maksudnya itu di oven itu lebih sehat begitu loh dibanding dengan mie instan lain yang sudah beredar di pasaran. Karena yang lain itu kebanyakan umumnya dalam proses produksinya itu digoreng, tidak di oven. Nah, itu menjadi diferensiasi. Lalu ada mie instan dengan merek Lemonilo. Lemonilo ini kan termasuk dalam kategori mie instan yang mempunyai slogan itu tanpa pengawet, terus tanpa penguat 3P berarti. P-nya tanpa pengawet, terus tanpa penguat rasa, lalu tanpa pewarna begitu. Nah, ini kan menjadi pembeda dari mie instan lainnya yang sudah beredar. Mie-nya itu berwarna hijau dan tagline-nya 3P tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu fokus. Nah, strategi umum ini yaitu perusahaan itu berusaha fokus terhadap tadi mau memilih kepemimpinan biaya rendah ataupun diferensiasi dari produknya. Jangan sampai misalkan perusahaan misalkan sudah fokus diferensiasi dari segi kualitas gitu. Nah, ketika misalkan ada pesaing baru itu yang bisa meniru dari kualitasnya gitu, itu jangan sampai perusahaan itu merasa ini udah ada yang niru, udahlah kita ganti lagi apa. Nah, itu tidak fokus begitu. Misalkan saja tadi seperti misal mie oven tidak digoreng, tiba-tiba ada pesaing baru yang proses produksinya itu sama di oven. Nah, ini menjadi mie oven ini menjadi nggak fokus. Akhirnya udah ada pesaing nih, kita ganti aja ya apa. Nah, itu jangan, itu namanya tidak fokus. Nah, perusahaan ini berusaha fokus dari awalnya, namanya aja mie oven kan, ya udah fokus di oven, tinggal nanti misalkan varian produknya mau seperti apa ataupun apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, yang pertama ada lalu disiplin nilai. Nah, disiplin nilai di sini strategi harus berpusat pada penciptaan nilai pelanggan yang superior meliputi 1 dari 3 disiplin nilai. Nah, pada intinya disiplin nilai ini merupakan implikasi dari strategi umum tadi. Nah, untuk menciptakan nilai pada pelanggannya ataupun nilai suatu perusahaan tadi. Nah, disiplin nilai ini ada 3. Yang pertama yaitu keunggulan operasional. Nah, keunggulan operasional itu tadi seperti yang sudah disebutkan, dari segi proses produksi ataupun dari segi distribusinya. Ketika misal perusahaan ingin memaksimalkan ataupun mengefisiensikan proses operasionalnya, ya tadi menggunakan misal dari segi produksi menggunakan teknologi yang mutakhir sehingga proses produksinya bisa efisien dan menghasilkan keluaran ataupun output yang maksimal gitu. Lalu misalkan dari segi distribusinya itu bisa menggunakan internet sehingga bisa menjangkau menggunakan tadi web marketing sehingga bisa menjangkau pasar yang luas dengan biaya distribusi yang kecil gitu. Pada intinya seperti itu nilai untuk mencapai keunggulan operasional tadi. Lalu yang kedua ada kedekatan dengan pelanggan. Nah, nilai ini itu perusahaan berusaha untuk
mendekati pelanggan, seperti misalkan apa sih yang pelanggan inginkan, berusaha mendengarkan lah apa sih pelanggan yang diinginkan pelanggan itu seperti apa, selera konsumen, terus perilaku pelanggannya itu seperti apa, terus lalu sensitivitas harga dari pelanggan itu yang diinginkan seperti apa. Perusahaan lebih banyak mendengar apa sih yang sekarang pelanggan diinginkan. Makanya sekarang kan banyak strategi perusahaan yang menerapkan customer oriented ataupun berorientasi kepada pelanggan. Maksudnya di sini tuh perusahaan ingin menciptakan nilai bahwa perusahaan ini itu selalu menyesuaikan selera pelanggan, gitu, menyesuaikan keinginan pelanggan. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada keunggulan produk. Nah, keunggulan produk ini tadi seperti yang sudah disebutkan, misalkan perusahaan itu ingin menciptakan nilai di dalam persepsi pelanggannya, yaitu perusahaan ini mempunyai produk-produk yang baik gitu, ataupun produk-produk yang unik begitu. Nah, di sini kan menjadi keunggulan, seperti misalnya tadi mie oven itu kan dengan mie oven melakukan diferensiasi, yaitu menghadirkan mie instan yang di oven tidak digoreng, itu kan bisa menjadi suatu nilai keunggulan, yaitu mie instan yang sehat. Nah, itu pun bisa menciptakan keunggulan. Lalu seperti tadi Lemonilo. Nah, Lemonilo ini kan tagline-nya tadi kan diferensiasinya kan tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, dan tanpa pewarna. Nah, ini kan menjadikan mie instan yang sehat. Nah, tadi bisa menciptakan nilai keunggulan dari produknya. Ataupun tadi misalkan Le Mineral yang berusaha mohon maaf Pak, tadi mati sendiri, mungkin memorinya penuh. Oke, saya lanjut. Ataupun mungkin misal tadi Le Mineral yang mendiferensiasikan produknya melalui kemasannya, yaitu galon sekali pakai. Nah, itu kan menjadi keunggulan, menjadi lebih sehat ataupun apa. Lalu menyusun rencana kompetitif perusahaan. Dalam menyusun rencana kompetitif perusahaan, para pengambil keputusan menggunakan strategi utama, strategi utama ini atau grand strategi yang menjadi landasan mereka. Nah, strategi utama ini merupakan rencana induk jangka panjang yang menyediakan arahan dasar bagi tindakan-tindakan utama yang diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang bisnis. Nah, 15 strategi utama yang penting. Nah, ini yang pertama ada pertumbuhan terkonsentrasi. Artinya itu perusahaan berusaha konsentrasi terhadap pengembangan perusahaannya. Artinya seperti apa sih ini perusahaan mau dibawa, itu perusahaan harus konsentrasi, harus fokus. Yang kedua ada pengembangan pasar. Nah, pengembangan pasar di sini bisa mencakup pengembangan distribusi lewat dari segi geografis wilayah ya, ataupun dari segi demografis. Seperti misalkan saja dari segmentasinya, misalkan dari awalnya itu hanya menyasar pelajar dan mahasiswa, itu bisa merambah ke generasi milenial gitu, ataupun usia-usia yang sampai 40 begitulah kurang lebih dari segi, ataupun pekerjaan misalkan yang hanya karyawan ke yang pegawai negeri begitu. Itu kan bisa pengembangannya. Lalu yang ketiga ada pengembangan produk. Nah, pengembangan produk di sini kan perusahaan berusaha untuk mengembangkan produk-produknya gitu. Seperti misalkan saja handphone lah. Dulu kan handphone kan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja, seperti misalkan untuk telepon atau SMS. Nah, sekarang handphone hadir bisa dilengkapi dengan kamera, terus dilengkapi dengan internet, dilengkapi dengan yang lainnya lah, kita tahu semua. Nah, itu kan salah satu pengembangan produk. Tuh. Yang keempat, inovasi juga sama ya, dalam artian produknya ini berusaha untuk dikembangkan lagi,
diinovasikan lagi. Begitu, seperti misalkan contohnya apa ya? Inovasi oh ya, misalkan ini chat itu. Nah, itu kan yang misalkan dulu tinting itu yang pakai mesin tinting itu kan salah satu inovasi. Pada awalnya kan cat pilihan warnanya kan hanya yang sudah ada, misalkan putih, biru, hijau, kalau asin. Nah, dengan teknologi mesin tinting tadi, suatu inovasi yang dilakukan oleh perusahaan cat itu kan bisa menghasilkan sampai ratusan warna, bahkan ribuan begitu. Nah, itu salah satu inovasi yang dilakukan oleh perusahaan cat, menghadirkan suatu cat yang bisa menghasilkan warna yang memang pengunjung ingin gitu. Yang memang pelanggan inginkan. Lalu yang kelima ada integrasi horizontal. Nah, integrasi horizontal ini yaitu mengakuisisi perusahaan ataupun produk yang bermain di bidang yang lini yang sama gitu. Artinya misalkan perusahaan bergerak di dalam produk atau jasa yang sama dan ada pesaing yang sama, nah ini diakuisisi sama perusahaan tadi sehingga mengurangi persaingan gitu. Yang masih satu garis bermain di bidang lini produk dan jasa yang sama, perusahaan ini mengakuisisi sehingga pesaing menjadi berkurang. Lalu ada integrasi vertikal. Nah, integrasi vertikal ini yaitu mengakuisisi misalkan suatu perusahaan baju gitu, kemeja, produksi kemeja. Mereka kan pasti membutuhkan suplai pemasok, yaitu perusahaan benang misal. Nah, karena perusahaan kemeja ini berkembang dan menjadi besar gitu, akhirnya mereka butuh bahan baku tadi, benang itu tadi diakuisisi, dibeli perusahaannya, sehingga lebih mengefisiensi biaya produksi, sehingga kan benangnya nggak harus beli, mereka bisa produksi sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu integrasi vertikal. Lalu ada diversifikasi konsentris. Nah, diversifikasi konsentris ini perusahaan berusaha mengakuisisi perusahaan diversifikasi konsentris ini melibatkan akuisisi atas bisnis-bisnis yang berkaitan dengan perusahaan, yaitu mengakuisisi dalam teknologi, pasar atau produknya. Jadi misalkan suatu perusahaan itu mengandalkan jalur distribusi oleh perusahaan lain gitu. Ada perusahaan distribusi yang dipakainya untuk memasarkan produknya. Nah, karena perusahaan ini menjadi besar, akhirnya perusahaan distribusi atau distributor ini mereka akuisisi, sehingga biaya distribusinya itu bisa mereka minimalisir dan mereka efektifkan begitu. Lalu ada diversifikasi konglomerasi. Nah, kadangkala suatu perusahaan yang sudah besar, sudah teramat besar itu berencana untuk mengakuisisi suatu bisnis yang lain begitu, karena bisnis tersebut merupakan peluang investasi menjanjikan yang tersedia. Seperti misalkan apa ya, pokoknya misalkan perusahaan A itu kan berkembang pesat begitu, karena sini berkembang pesat, punya dana yang besar, melihat potensi perusahaan lain yang bergerak di bidang lain, industri lain, itu memungkinkan ini mempunyai peluang yang besar karena mereka punya sumber daya, akhirnya mereka beli begitu. Nah, ini mereka untuk meningkatkan lagi perusahaannya menjadi besar lagi. Nah, ini yang dinamakan diversifikasi konglomerasi. Lalu yang selanjutnya ada putar haluan. Nah, putar haluan ini merupakan strategi utama berupa
pengurangan biaya dan pengurangan aset oleh perusahaan untuk bertahan hidup dan pulih dari penurunan laba. Nah, putar haluan ini bisa dilakukan oleh perusahaan, misalkan saja perusahaan awalnya itu misalkan saja tenaga kerja. Nah, tadi misalkan perusahaan mengalami kondisi yang sedang menurun. Nah, mau nggak mau karena tenaga kerja ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan besar, akhirnya perusahaan mengefisiensi dengan mengurangi tenaga kerja gitu. Ataupun misalkan dalam proses produksinya itu perusahaan itu daripada membeli alat mesin-mesin produksi yang mahal, perusahaan lebih baik menyewa gitu. Misalkan saja perusahaan distributor ya, jasa distribusi gitu. Mereka kan pasti kan dalam jalur distribusinya mereka butuh mobil-mobil gitu untuk memasarkan produk-produk yang didistribusikannya. Nah, itu daripada mereka mengadakan pembelian mobil yang banyak dan itu memerlukan modal yang besar, mendingan mereka itu menyewa mobil tadi, mengontrak dengan dealer misalkan dengan jangka waktu berapa tahun. Nah, itu kan lebih nah, itu putar haluan seperti itu. Lalu selanjutnya ada divestasi. Divestasi melibatkan penjualan perusahaan atau suatu komponen utama dalam perusahaan. Nah, divestasi ini misalkan suatu perusahaan mengalami kemunduran ataupun mengalami penurunan lah. Nah, divestasi ini dengan cara menjual perusahaannya ataupun menjual komponen utama perusahaannya gitu. Kurang lebih begitulah. Ini tuh melepaskan komponen utamanya ataupun menjual perusahaannya tadi. Nah, ini yang dinamakan divestasi. Lalu ada likuidasi. Likuidasi ini merupakan strategi utama di mana perusahaan biasanya menjual bagian-bagiannya secara terpisah. Kadang-kala bisa dijual secara keseluruhan, tetapi hanya seharga nilai aset berwujudnya dan bukan sebagai perusahaan yang memiliki kelangsungan usaha. Maksudnya bukan perusahaan yang dijual, tetapi aset-asetnya begitu dijual, terus wujud asetnya lah, bukan status perusahaannya yang dijual, bukan, tetapi lebih ke aset-asetnya gitu. Lalu kepailitan ini dimana misalkan perusahaan mempunyai hutang terhadap bank dalam proses untuk penambahan modal karena ketidakmampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman modal tadi, hanya perusahaan mengalami pailit pada saat jatuh tempo tadi dan memiliki banyak utang dibandingkan asetnya. Lalu ada usaha patungan atau joint venture, yaitu suatu strategi utama di mana perusahaan itu menciptakan suatu bisnis yang dimiliki bersama, suatu perjanjian kerjasama yang dibutuhkan untuk memasang jaringan pemrosesan ataupun jaringan pemasaran gitu. Pada intinya ya antara perusahaan dan perusahaan itu melakukan usaha lah, patungan lah gitu. Untuk membentuk untuk mencapai tingkat pengembalian modal yang lebih besar gitu. Karena mungkin situasi yang memungkinkan untuk melakukan patungan tadi, seperti itu kurang lebih. Lalu ada aliansi strategis, yaitu persekutuan yang berlangsung selama periode tertentu di mana para sekutu menyumbang keterampilan dan keahlian mereka untuk suatu proyek kerjasama. Jadi pada intinya mereka itu membentuk aliansi lah atau persekutuan dalam periode waktu tertentu di mana mereka itu menyumbangkan keterampilan dan keahliannya mereka untuk suatu proyek kerjasama.
Nah, kerjasama ini biasanya berbentuk lisensi dari pemilik lisensi kepada pembeli lisensi gitu. Misalkan saja hak paten, terus merek dagang ataupun pengetahuan teknis lainnya untuk jangka waktu tertentu dengan imbalannya itu royalti. Lalu selanjutnya ada konsorsium Keiretsu dan Chaebol. Konsorsium ini didefinisikan sebagai hubungan besar yang saling terikat antara perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Ya pada intinya itu perusahaan itu mempunyai hubungan yang saling terikat dengan industri-industri lainnya. Misalkan saja misal di Amerika lah, perusahaan minyak kan mereka kan dalam proses persaingan pasar kan nggak mungkin melakukan tindakan ataupun keputusan yang kontroversial. Mereka kan biasanya memiliki aturan-aturan yang disepakati bersama begitu. Kurang lebih seperti itulah. Misalkan menetapkan harga minimal per barel segini ataupun apalah gitu. Nggak mungkin semena-mena misalkan umumnya harga per barel misalkan 1 juta, di sini menjual 900.000, itu kan nggak bisa, karena ada hubungan besar yang saling terkait antara perusahaan-perusahaan dalam suatu industri tadi. Kalau di Jepang konsorsium semacam ini dinamakan Keiretsu dan di Korea Selatan dinamakan Chaebol. Pada intinya itulah. Baik, mungkin sampai sini penjelasan tentang strategi dan tujuan jangka panjang. Nah, kesimpulannya itu sebelum mempelajari bagaimana keputusan strategis diambil adalah penting untuk memahami 2 komponen utama dari pilihan strategis manapun, yaitu tujuan jangka panjang dan strategi utama. Tujuan bab ini adalah untuk menyampaikan pemahaman tersebut. Tujuan jangka panjang didefinisikan sebagai hasil yang coba untuk dicapai oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Sedangkan strategi utama merupakan sebagai pendekatan komprehensif yang mengarahkan tindakan-tindakan utama yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang. Baik, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan materi strategi dan tujuan jangka panjang. Apabila ada kata-kata, salah-salah kata ataupun penjelasan yang kurang maksimal, itu merupakan kekurangan saya sebagai manusia biasa. Misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Yusuf Wijoyanto yang memberikan kesempatan kepada saya untuk paling tidak untuk mengejar ketertinggalan dengan teman-teman lain yang sudah bisa presentasi langsung di dalam kelas. Nah, ya ini merupakan ikhtiar ataupun usaha saya supaya tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.